Halo gengs, gimana kabarnya? Apakah beban hidup hari ini sudah terselesaikan? Jika belum, berarti kita sama. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2010 yang cukup beradrenalin untuk kita saksikan bersama. Pengkhianatan, kesetiaan, nilai kepercayaan, dan balas dendam disajikan dalam film ini. Penasaran? 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 Oke, langsung saja ke alur ceritanya, dan ini dia 22 Peluru. Berlatar di kota Marseille, Prancis, film akan berfokus pada seorang pria bernama Charlie Mattei yang merupakan seorang mantan mafia yang paling ditakuti di kota tempat tinggalnya. Dan saat ini ia sedang berjalan-jalan bersama anaknya yang paling kecil, lalu si anak meminta kepada Charlie untuk menonton pertunjukan kambing berputar. Dan Charlie pun menurunkan anaknya serta memintanya untuk menunggu di sana, sementara ia sendiri pergi untuk memarkirkan mobil terlebih dahulu. Saat sedang berada di parkiran, tiba-tiba muncullah 8 orang bertopeng yang dengan brutalnya langsung menembaki Charlie saat itu juga. Dan si anak yang tadi disuruh menunggu harus ngahuleng sendirian menunggu si ayah yang tak kunjung datang untuk menjemputnya. Kejadian itu pun langsung masuk berita dan menggemparkan penduduk di kota tersebut, tak terkecuali si bapak kepala polisi yang langsung menunjuk anak buahnya yang bernama Mary untuk mengusut dan menemukan pelaku dari kejadian tersebut. Berkat kejadian ini, terkuaklah sosok dari seorang Charlie Mattei yang merupakan mantan bos mafia yang sangat ditakuti di kota Marseille. Bahkan sejak masih muda, ia sudah terjun dalam bisnis tersebut dan berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Seperti klub malam, grosir sembako, kafe, fotokopi keliling, bank keliling, briling, suami keliling, dan tempat bisnis lainnya. Sudah 3 tahun sejak Charlie memutuskan untuk berhenti dan menjual kerajaan bisnisnya kepada 2 orang mafia yang masih aktif, yaitu Jacquia dan Aurelio. Dan mereka berdua sudah dianggap saudara sendiri oleh Charlie, yang karena hal itu pula lah alasan kenapa Charlie mempercayakan kerajaan bisnisnya kepada mereka berdua. Jacquia sendiri saat ini sedang berkumpul dengan keluarganya. Dia baru mendapat kabar mengenai insiden yang menimpa Charlie. Ia pun cukup terkejut saat mengetahui bahwa Charlie masih hidup. Dan saat itu pula lah kita akan diperlihatkan dengan watak arogan dari Jacquia saat menjewer anak buahnya hanya karena tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Sama seperti Jacquia, Aurelio sebagai partnernya pun sama kejam dan arogannya. Hal ini diperlihatkan saat ia menembak mati anak buahnya yang diketahui mencuri sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan ibunya. Dan sangat jelas bahwa mereka berdua merupakan orang yang tak kenal ampun, tak kenal rasa kasihan, dan tak tahu memaklumi orang lain. Kembali ke Charlie yang terlihat sudah siuman dan ia dijenguk oleh Mary yang dengan watadosnya langsung menanyai Charlie mengenai insiden yang menimpanya. Orang baru ditembak dengan 22 peluru dan baru sadar langsung disuruh mikir, anjir. Singkatnya, malam pun tiba. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang menyamar sebagai seorang dokter yang tak lain adalah utusan Jacquia untuk membunuh Charlie di rumah sakit. Namun beruntungnya Charlie sudah dipindahkan ke ruangan yang lain oleh Mary. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan dengan rombongan Jacquia yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk Charlie. Di mana polisi yang berjaga pun memilih untuk pergi setelah mengetahui bahwa Jacquia telah sampai di tempat ini. Setelah Jacquia pergi, dokter pun datang untuk visit dan beliau memberitahukan bahwa sebagian saraf Charlie sudah putus, yang mengakibatkan sebagian jari tangannya sekarang mati rasa dan sudah tidak bisa digerakkan lagi. Dengan kata lain, sudah tidak bisa dipakai untuk senam jari di kamar mandi. Tak berselang lama, muncullah 2 orang mantan anak buah Charlie yang sama-sama sudah berhenti dari dunia mafia. Mereka membawa Charlie pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang yang mengetahui tentang pelaku di balik penembakan tersebut.
Dan orang itu bernama Asep, yang tak lain adalah anak buah Jakia. Ia juga menceritakan tentang rencana Jakia yang mau mengembangkan bisnis barunya, yaitu menjual obat-obatan terlarang di kota Marseille. Yang tentunya Charlie akan sangat marah jika mengetahui kalau kota tempat tinggalnya dijadikan sebagai tempat peredaran barang haram tersebut. Yang karena Jakia terlalu takut akan hal itu, maka ia mengirimkan 8 anak buahnya untuk mengeksekusi Charlie di tempat parkir pada saat itu. Dan selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan 3 mantan anak buah Charlie yang sampai saat ini masih setia kepada Charlie. Ada Susanti, Martin, dan Karim. Mereka bertiga mengusulkan kepada Charlie untuk memperpanjang masalah ini. Namun Charlie yang sudah bertobat dan sudah ingin hidup damai pun menolak hal itu dan memaafkan perbuatan Jakia termasuk Samsudin yang diampuni dan melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Selanjutnya, Charlie pun kembali kepada keluarganya, begitupun dengan ketiga mantan anak buahnya yang kembali dengan kehidupan dan aktivitas normalnya masing-masing. Di sini, kita akan diperkenalkan dengan latar belakang keluarga Karim yang ternyata seorang Muslim. Dia dan keluarganya terlihat bahagia dan sangat menikmati kehidupannya. Sampai muncullah anak buah Jakia yang menculik Karim dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata Samsudin menjadi bagian dari dalang penculikan tersebut. Apa tidak bersyukurnya si Samsudin ini yang sebelumnya sudah dikasih ampun dan dibiarkan hidup. Namun karena ia terlalu banyak bacot, akhirnya salah satu anak buah Jakia yang bernama Pascal menembak Samsudin saat itu juga. Dan ia pun meminta sebuah pisau untuk memotong tubuh Karim dan potongan tersebut diberikan kepada anjing-anjing yang sedang kelaparan. Betapa sakitnya hati Charlie saat melihat tangis histeris dari keluarga Karim yang menyaksikan pemakamannya. Dan di saat bersamaan, Pascal serta anak buah Jakia yang lain sedang berpesta merayakan ulang tahun dari salah satu rekan mereka. Saat berpesta itulah, Charlie muncul secara tiba-tiba dengan membawa sebuah granat di tangannya. Dan kedatangannya ke sini bukan untuk membantai mereka semua, melainkan untuk memberi peringatan sekaligus kesempatan kepada mereka serta untuk merenungi tindakan yang telah mereka lakukan. Dan tindakan Charlie itu agar mereka dapat merasakan bagaimana rasanya diburu, diteror, dan ditargetkan oleh seseorang. Charlie akan muncul lagi suatu saat untuk membunuh mereka satu persatu. Keluarga Charlie sendiri sudah dipindahkan ke tempat lain bersama dengan Susanti yang akan menjadi pengawalnya. Sementara Charlie sendiri akan melanjutkan perburuannya dengan menargetkan anak buah Jakia yang sedang berada di makam istrinya. Ia pun menyerah dengan pasrahnya karena menyadari satu hal bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari seorang Charlie Mattei. Kejadian ini pun memancing perhatian instansi kepolisian yang sebelumnya sedang menangani kasus penembakan terhadap Charlie yang belum selesai. Dan sekarang muncul kasus baru yang mengakibatkan satu persatu anak buah Jakia mati dengan insiden yang sama, yaitu ditembak. Sehingga Mary memutuskan menemui Jakia di kediamannya untuk mencari keterangan barangkali Jakia mengetahui siapa pelaku di balik kematian anak buahnya. Meskipun Jakia tahu kalau Charlie merupakan pelaku di balik insiden tersebut, namun ia mengaku tidak memiliki informasi apapun untuk diberikan kepada polisi. Karena jika ia memberitahukan kejadian yang sebenarnya, maka sudah dipastikan tentu pihak kepolisian akan menyelidiki hal tersebut lebih lanjut dan pada akhirnya akan mengarah kepada Jakia sendiri, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dan kegaduhan ini adalah dengan membunuh Charlie.
Jackia pun menugaskan salah satu anak buahnya untuk mengobrak-abrik rumah Charlie dan hal itu pun dilakukan untuk memancing Charlie keluar dari persembunyiannya. Mengetahui hal itu, Martin pun langsung pergi menemui Charlie dan memberitahukan kejadian tersebut. Namun tanpa disadari, Martin sedang diikuti oleh anak buah Jackia yang sesampainya di sana langsung melakukan tindakan brutal dengan menembaki tempat tersebut. Charlie yang menyadari hal itu menyuruh Martin untuk kabur, namun keburu diketahui oleh anak buah Jackia. Dan Charlie pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan motor yang langsung diikuti oleh anak buah Jackia yang lainnya. Dalam aksinya itu, Charlie dengan sengaja menjatuhkan dirinya tepat di hadapan polisi supaya anak buah Jackia tidak lagi mengejar dan menyerangnya. Sementara untuk Martin sendiri, ia langsung didakwa oleh Jackia yang tak lain adalah bosnya. Sehingga diketahuilah bahwa Martin, satu dari 3 anak buah setianya Charlie, merupakan anak buah dari Jackia yang mungkin juga terlibat dalam aksi penembakan terhadap Charlie tempo hari. Martin, la prochaine fois que tu sais où est Charlie. Kembali ke Charlie yang dibawa ke kantor polisi dan diperiksa langsung oleh Mary. Di situ Mary memberitahukan sebuah informasi yang ia temukan di TKP saat insiden penembakannya. Yaitu dari 22 peluru yang bersarang di tubuhnya, ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset sehingga dari 8 pelaku penembakan tersebut, ada 1 pelaku yang sepertinya tidak berniat untuk membunuh Charlie. Beberapa hari berlalu, tepatnya saat sedang merayakan hari pernikahan dari salah satu anak buahnya Jackia yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Charlie mendatangi salah satu anak buah Jackia yang lain yang terlibat dalam aksi penembakan kepadanya, dan anak buah tersebut juga merupakan seorang admin yang mengetahui tentang data keuangan dan bisnis milik Jackia. Charlie pun menyuruhnya untuk memindahkan seluruh data tersebut ke dalam sebuah flash disk sebelum akhirnya Charlie membunuhnya juga. Mengetahui adminnya mati, sontak Jackia amuk-amukan dan langsung merancang skenario licik untuk memfitnah Charlie, yaitu dengan cara membunuh 2 anak buahnya sendiri, yakni seorang ajudan yang sedang mengawal ibunya di taman. Dan satunya lagi adalah si pemuda yang baru menikah tadi dengan menembak mereka berdua dengan menggunakan sepucuk pistol yang ada sidik jarinya Charlie. Berkat cara liciknya itu, otomatis Charlie menjadi buronan polisi, di mana si kepala polisi lagi-lagi menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie. Namun, Mary yang memiliki analisa tajam pun bisa memprediksikan jika kejadian ini merupakan jebakan yang sengaja dibuat oleh seseorang. Namun, ia belum bisa menebak siapa orang di balik rencana besar ini. Karena Charlie menghilang dari permukaan, Mary pun mencoba untuk melacaknya dengan menggunakan nomor telepon yang sering dihubungi oleh Charlie untuk menelpon keluarganya yang sedang disembunyikan di suatu tempat. Di mana percakapan itu berhasil disadap oleh Jackia ketika Mary berkunjung ke kediamannya. Sehingga anak buah Jackia pun langsung bergegas ke lokasi tempat disembunyikannya keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya. Susanti pun harus tewas dalam kejadian itu, sementara anak pertama Charlie dibiarkan hidup dengan kondisi babak belur di pinggir jalan. Dan hal itu sengaja dilakukan agar Charlie segera menyerahkan diri kepada Jackia. Dan apabila Charlie tidak menyerahkan diri, maka si bungsu akan dibunuh oleh Jackia. Mengetahui anak-anaknya dilibatkan dalam permasalahan ini, tentu hal ini membuat Charlie sangat marah dan satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan saat ini hanyalah Mary seorang. Charlie meminta Mary untuk membuat sebuah berita tentang keberhasilan polisi menangkap dirinya, supaya ketika Jackia sedang lengah, ia mempunyai waktu untuk menyelamatkan si bungsu.
Dan ya, Jakia pun menganggap kalau berita itu benar adanya sampai-sampai si kepala polisi pun bingung dengan pamolah si Mary. Padahal mah Charlie tidak ditangkap dan tidak dipenjara, dan kejadian ini pun hampir sama dengan kejadian yang terjadi di negara tetangga. Saat pejabat, mafia, dan koruptor ditangkap, namun pada kenyataannya masih berkeliaran di luaran sana. On l'a toujours pas retrouvé. Kembali ke Jakia yang bukannya melepaskan si bungsu, ia malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh si bungsu yang merupakan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan sekaligus menghabisi partner bisnisnya sendiri, yaitu Aurelio. Hal itu dilakukan oleh Jakia karena keserakahannya untuk menguasai kota Marseille sendirian. Tepatnya saat Charlie sedang di perjalanan, anak buah Jakia yang lain yang bernama Pascal pun sudah sampai di tempat si bungsu disekap dan menyuruh bawahannya yaitu si pemuda untuk membunuh si bungsu. Namun si pemuda nampaknya tidak setuju dengan rencana itu dan ia lebih memilih untuk menyelamatkan si bungsu dengan melawan perintahnya sehingga ia harus tewas di tangan si Pascal. Saat si bungsu dibawa oleh Pascal, tiba-tiba Charlie muncul dan terjadilah sedikit pertarungan di antara mereka berdua, yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie sehingga si bungsu pun berhasil diselamatkan. Di saat bersamaan, Aurelio serta anak buahnya ditemukan telah berhasil dibantai, sehingga Jakia menganggap kalau dirinya sudah menjadi pemenang dalam kekacauan ini. Dan ya, sungguh kagetnya Jakia yang tak menduga kalau Charlie akan mendatanginya tepat di kandangnya sendiri. Dan ia sama sekali tidak melakukan pembelaan atas tindakannya dan justru malah sengaja dengan terang-terangan mengaku kalau dirinya memang takut terhadap Charlie. Dengan semua yang terjadi, nampaknya Charlie masih belum puas apabila harus membunuh Jakia sekarang. Sehingga hal itu pun memberikan Jakia kesempatan untuk melawannya hingga situasi pun berbalik dengan Jakia berhasil memojokkan Charlie. Yang beruntungnya Mary dan polisi yang lainnya telah sampai di lokasi itu. Dan keberhasilan Mary mengungkap kasus itu pun cukup membuat si bapak kepala polisi merasa sangat senang. Namun sangat disayangkan nampaknya ia tidak jauh berbeda dengan Jakia yang memiliki sifat serakah dan ingin terlihat hebat di depan pejabat negara. Hal itu pun dibuktikan dengan bagaimana ia meminta Mary untuk berpura-pura bahwa si bapak kepala polisi lah yang telah mengungkap dan menangani langsung kasus tersebut. Sehingga Mary memberinya ciuman 5 jari yang dianggap sebagai hadiah ataupun self-reward untuk keberhasilannya. Kembali ke Charlie, dengan bantuan Mary, ia diperbolehkan untuk pulang, sementara untuk Jakia sendiri tentu saja akan mendekam di penjara. Dan mungkin saja penjaranya akan banyak fasilitas seperti hotel bintang 20 yang ada televisi, rental PS, kasur empuk, dan tak lupa tiket untuk bolak-balik ke luar negeri. Saat akan pulang itulah, Martin menjemputnya dengan membawa pesanan Charlie sebelumnya, yaitu sepucuk pistol. Di mana Charlie meminta kepada Martin untuk berkunjung ke suatu tempat terlebih dahulu. Ya, tempat itu merupakan tempat terjadinya penembakan terhadap Charlie, yang dimana akhirnya Charlie menyadari satu hal, jika salah satu dari ke-8 penembak itu adalah Martin, yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Dan Martin pun mengaku jika dia sama sekali tidak mengetahui kalau targetnya adalah Charlie. Dan oleh sebab itulah Martin dengan sengaja membuat tembakannya meleset karena pada dasarnya ia tidak punya niatan untuk membunuh Charlie. Karena Charlie masih memiliki peri kemanusiaan, ia pun memberikan kesempatan kepada Martin untuk tetap hidup dan berharap ia tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan film pun tamat.
Bagi saya ada satu hal yang mengganjal di film ini, yaitu tangan Charlie. Tangan Charlie yang sebelumnya dikatakan oleh dokter sudah mati rasa dan gak bisa buat digerakkan lagi, apalagi dipakai buat senam jari di kamar mandi. Tapi di scan selanjutnya Charlie masih bisa bawa motor dengan track yang bisa dibilang cukup membagongkan. Tapi secara keseluruhan film ini sangat menghibur dan sangat beradrenalin, cukuplah untuk membuat emosional kita naik turun. Buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton channel saya, dan semoga kita semua dilancarkan serta diberkahkan rezekinya. Amin.